Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwakarta ini adalah suatu tempat yang sebagian besar tanahnya berlumut ya karena dalam bentuk udara yang lembab. Nah, ketika musim hujan, kelembaban itu memang bisa menjadi suatu pertanda ya. Jadi kalau misalnya kita melihat Gunung Slamet itu tertutup ya, kabut ya di pagi hari seluruhnya ya, terutama pada musim penghujan, maka bisa dipastikan ya sorenya pasti akan turun hujan. Baik itu hujan di Purwakarta maupun di Baturaden. Nah, tetapi ketika Gunung Slamet ditutupi kabut pada separuh ya tubuhnya itu, maka sore hari akan turun hujan atau siang atau sore akan turun hujan di Purwokerto. Nah, sebaliknya kalau yang ditutupi adalah separuh ke atas ke puncaknya, maka yang terjadi yang akan hujan adalah Baturaden. Nah, jadi kita seringkali tinggal di Purwokerto melihat ya Gunung Slamet ya, kalau tertutup seluruhnya pasti akan hujan baik di dataran rendah maupun di pegunungan. Nah, tetapi kalau musim kering, maka tanah lumutnya itu ya bukanlah sebagai tanah yang subur ya untuk pertanian. Nah, jadi kalau tidak hujan, sebenarnya tanah di Purwakarta ini tidak cukup bagus ya untuk pertanian. Nah, sehingga ketika tidak ada irigasi, tidak ada bendungan, makanya Purwakarta ada kecenderungan akan kering dan akibatnya pertanian tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi kehidupan akan lebih susah gitu ya daripada kehidupan yang menyenangkan. Nah, oleh karena itu pada zaman pemerintah kolonial Hindia Belanda, maka dibuat bendungan-bendungan di bagian hulu Purwakarta, yaitu melalui dua jalur sungai besar yang merupakan batas barat dan juga batas timur. Nah, kita melihat bahwa Purwakarta itu memang ditopang oleh bendungan yang berada di Sungai Banjaran di barat dan Sungai Pelus di timur. Nah, dengan bendungan itu, maka Purwokerto ini berubah menjadi daerah pertanian yang sangat subur. Ya, artinya karena dengan bendungan itu, maka pengairannya menjadi sangat baik. Ya. Nah, bendungan sendiri ya itu merupakan cara ya dengan membendung sungai Pelus dan Banjaran, maka kemudian akan dibuat saluran air untuk irigasi baik di sebelah barat maupun di sebelah timur sungai. Nah, di dalam bahasa Belanda, bendungan itu adalah Tanjrik. Nah, nanti jalur-jalur irigasi pun akan selalu dibuat cabang 3 dari hulu sampai hilir. Nah, percabangan itu
selalu dibuat tanjlik. Baik itu tanjlik yang dibangun besar-besaran, tetapi bisa juga tanjlik itu hanya bendungan kecil, tetapi yang penting setelah dibuat tanjliknya itu, maka aliran air itu akan mengalir 3 arah, yang lurus, kemudian yang menyamping kanan kiri. Nah, nanti setelah berjalan jauh, nanti juga akan dibuat tanjliknya lagi. Jadi kalau saya pernah berkesimpulan bahwa Purwakerta ini adalah kota tanjlik. Jadi saya mengatakan Purwakerta ini adalah kota 1000 tanjlik. Nah, dengan keberadaan tanjlik ini, maka Purwakerta ini sebenarnya sangat bagus untuk tanah pertanian yang irigasinya sangat terintegrasi dan sangat bagus untuk pertanian. Jadi memang sebaiknya bukan untuk menjadi kota. Jadi mungkin Belanda sudah melihat bahwa potensi Purwakerta jika dibuat tanjlik atau bendungan, maka kota itu, tempat itu akan lebih bisa berkembang sebagai daerah pertanian yang subur dan bisa menghasilkan padi yang katakanlah melimpah. Nah, tetapi kenyataannya bahwa Aji Barang mengalami bencana alam yang sangat mengerikan ya, karena selama 40 hari 40 malam terjadi angin topan secara terus-menerus, sehingga kemudian Bupati Aji Barang, Temenggung Mertadirja yang kedua, mengungsi ke arah timur dan kemudian menunggu gitu ya, untuk dibangunnya kota yang baru di Purwakerta, yaitu di sebelah timur Dukuh Paguan. Nah, itulah awalnya mengapa Kabupaten Aji Barang ini pindah ke Purwakerta, ya karena masalah bencana yang tidak bisa diatasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.